Gunakan alat seperti konektor bengkok, gelas beker, gelas ukur, pipet tetes, pignometer, gunting, pengaduk kaca. Kemudian bahan yang kita gunakan seperti daun serai wangi, kemudian natrium sulfat anhidrat, dan air. Untuk bahan yang kita gunakan yaitu jenis serai wangi Cymbopogon winterianus. Tahap pertama yaitu proses penimbangan. Untuk bahan yang kita gunakan pada percobaan kali ini yaitu daun serai wangi yang kita timbang seberat 1,5 kg. Penyulingan dapat didefinisikan sebagai proses pemisahan komponen-komponen suatu campuran yang terdiri atas dua cairan atau lebih berdasarkan perbedaan tekanan uap atau berdasarkan perbedaan titik didih komponen-komponen senyawa tersebut. Di mana pada dasarnya terdapat dua jenis penyulingan. Pertama, penyulingan suatu campuran yang berwujud cairan yang tidak saling bercampur hingga membentuk dua fasa atau dua lapisan. Keadaan ini terjadi pada pemisahan minyak atsiri dengan uap air. Penyulingan dengan uap air sering kita sebut sebagai hidrodestilasi. Pengertian umum ini memberikan gambaran bahwa penyulingan dapat dilakukan dengan cara mendidihkan bahan tanaman atau minyak atsiri dengan air. Pada proses ini akan dihasilkan uap air yang dibutuhkan oleh alat penyuling. Uap air tersebut dapat dihasilkan dari pembangkit uap air yang terpisah. Wangi setelah kita timbang, kemudian kita rajang kasar. Pekerjaan utama penyulingan adalah mengisolasi atau mengeluarkan minyak atsiri dari bahan tanaman yang berbau. Tiap tanaman minyak atsiri terdapat dalam kelenjar minyak atau pada bulu-bulu kelenjar. Minyak atsiri hanya akan keluar setelah uap menerobos jaringan tanaman yang terdapat di permukaan. Proses lepasnya minyak atsiri ini hanya dapat terjadi dengan hidrodifusi atau penembusan air pada jaringan-jaringan tanaman. Biasanya, proses difusi berlangsung sangat lambat. Untuk mempercepat proses difusi, maka sebelum penyulingan dilakukan, bahan tanaman harus diperkecil dengan cara dipotong-potong. Pemotongan menjadi kecil-kecil sering disebut dengan istilah kominusi. Pemotongan merupakan upaya mengurangi ketebalan bahan dengan hingga difusi dapat terjadi. Peningkatan difusi akan mempercepat penguapan dan penyulingan minyak atsiri. Ada kalanya, meskipun sudah dipotong-potong, ternyata hanya sebagian minyak atsiri yang dapat dibebaskan. Namun demikian, tidak semua bahan tanaman yang mengandung minyak atsiri harus dipotong-potong.
Bahan tanaman seperti bunga, daun, atau bagian tipis yang tidak berserat dapat disuling tanpa harus dipotong-potong. Dinding-dinding sel bahan tersebut cukup tipis hingga dapat ditembus oleh uap, hingga minyak asiri segera terambil. Sedangkan bahan yang berupa biji, buah-buahan harus diremuk agar dinding-dinding sel pecah hingga minyak asiri mudah lepas bila terkena uap. Akar, batang, dan semua bahan berupa kayu harus dipotong-potong terlebih dahulu hingga kelenjar-kelenjar minyak mudah ditembus oleh uap. Pada dasarnya, pemotongan dan merupakan upaya menjadikan bahan tanaman menjadi lebih kecil hingga mempermudah lepasnya minyak asiri setelah bahan tersebut ditembus oleh uap. Perlu diperhatikan, bila bahan telah dipotong-potong atau diperkecil, harus diseling. Bila tidak segera diproses, maka minyak asiri yang mempunyai sifat mudah menguap sebagian akan teruapkan, dan ini dapat memperkecil atau mengurangi persentase rendemen yang diperoleh. Ada beberapa faktor lain, yaitu penyimpanan bahan tanaman. Jika memang penyulingan bahan tanaman tidak dapat dicegah, artinya harus dimundur, maka penyimpanan dilakukan pada keadaan normalnya. Jadi, setelah tanaman dipangkas, tidak dikomunisi, ditempatkan dalam suatu ruangan yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Biasanya, hilangnya minyak asiri oleh penguapan relatif sedikit, tetapi hilangnya minyak asiri kebanyakan disebabkan oleh peristiwa oksidasi dan pendamaran atau resinifikasi. Jika bahan tanaman harus disimpan sebelum proses, maka tanaman tersebut harus ditempatkan pada ruangan udara kering pada suhu rendah dan bebas terhadap sirkulasi udara. Jika memungkinkan, disimpan dalam ruangan yang ber-AC. Serai dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai dalam bumbu masakan yang berkuah, aroma, dan cita rasa masakan yang menggunakan serai bersifat khas. Serai yang demikian disebut sebagai serai dapur atau Cimbopogon citarum. Ada satu jenis serai lain yang sukar dibedakan secara visual dari serai dapur, yaitu serai wangi atau disebut dengan Cimbopogon winterianus. Keduanya berasal dari genus yang sama. Dari nama tertentu dapat diperkirakan perbedaan baunya. Minyak serai wangi atau disebut dengan citronella oil merupakan salah satu jenis minyak asiri yang berperan besar dalam perdagangan minyak asiri dunia, dan Indonesia menguasai 15% pasokan dunia. Minyak serai wangi mengandung komponen-komponen yang dapat diubah menjadi setengah jadi atau bahan jadi yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi daripada minyak serai wangi sendiri. Berdasarkan berbagai informasi yang telah diperoleh, selama ini Indonesia menjual minyak serai wangi dalam bentuk minyak mentah atau tidak dalam bentuk bahan olahan. Terdapat dua jenis minyak serai wangi, yaitu tipe Jawa, Cimbopogon winterianus Jowit, dan tipe Celong, Cimbopogon nardus Kendall. Minyak serai wangi tipe Jawa merupakan jenis minyak serai wangi yang paling penting, lebih mahal, dan merupakan sumber dari beberapa senyawa utama dalam industri parfum seperti citronellol, hidroksicitronella, menthol sintetik, ester geraniol, dan sebagainya. Minyak serai wangi tipe Cilon lazim digunakan sebagai disinfektan, bahan penyikat, dan bahan pengusir nyamuk. Setelah bahan dirajang, kemudian daun serai wangi yang telah dirajang kecil-kecil dimasukkan ke dalam ketel.
secara perlahan. Kemudian kita merangkai alat destilasi uap air. Hubungkan konektor lurus ke ketel. Kemudian setelah itu hubungkan konektor lurus menggunakan konektor bengkok ke kondensor bola. Setiap pemasangan konektor, terlebih dahulu pada ujung bagian konektor kita oleskan vaselin sedikit agar memudahkan melepas ketika selesai digunakan.
Setelah konektor terhubung semua, kemudian kita pasang separator pada bagian bawah tempat keluar kondensat pada bagian kondensor. Pada tempat keluarnya hidrosol, pada bagian separator, kita letakkan baskom, kemudian di atasnya diletakkan gelas beker besar. Tujuannya dari penambahan baskom ini adalah untuk menampung kondensat yang dihasilkan ketika pada saat proses destilasi uap air. Fungsi dari kondensor bola yaitu untuk merubah uap yang mengangkut minyak sirih menjadi kondensat yang berupa cairan. Penyulingan destilasi uap air, atau bisa kita sebut dalam bahasa Inggris water steam distillation. Destilasi uap air sering disebut juga metode pengukusan. Pada metode penyulingan ini, bahan diletakkan di atas rak-rak atau saringan berlubang. Ketel suling diisi dengan air sampai permukaan air berada tidak jauh dari saringan. Ciri khas dari metode ini adalah uap selalu dalam keadaan basah jenuh, tidak terlalu panas, dan bahan yang akan disuling hanya berhubungan dengan uap dan tidak terkena panas. Di mana pada destilasi uap air ini, spesifikasi yang cocok yaitu bahan dan air terpisah oleh angsang. Angsang merupakan pembatas atau pemisah antara bahan dan air. Kemudian yang kedua yaitu cocok untuk bahan dedaunan. Yang ketiga dapat dioperasikan pada suhu sedang dan kecil. Lebih mudah pengoperasian dan aroma minyak yang dihasilkan sedang atau soft. Untuk rangkaian alat destilasi uap air ini terdapat beberapa bagian. Pada bagian ketel terdapat angsang sebagai pembatas, kemudian indikator air. Setelah itu, proses destilasi uap air ini berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Setelah 2 jam, kemudian kita pisahkan minyak serai wangi dan hidrosol. Dimana setelah ditunggu beberapa saat, kondensat akan terkumpul pada separator dan lama-kelamaan akan terbentuk 2 lapisan, dimana pada lapisan atas pada bagian separator merupakan minyak serai wangi, lapisan bawah merupakan hidrosol.
Minyak serai wangi yang diperoleh kemudian ditampung menggunakan gelas beker bersih. Setelah ditampung, minyak serai wangi, kemudian kita tambahkan natrium sulfat anhidrat sedikit. Tujuan dari penambahan natrium sulfat anhidrat ini adalah sebagai pengikat air ketika pada saat proses pemisahan antara hidrosol dan minyak ada air yang ikut pada minyak, sehingga kita tambahkan sedikit natrium sulfat anhidrat untuk mengikat air yang masih berada di dalam minyak serai wangi. Setelah itu kita tuangkan minyak serai wangi yang kita peroleh ke dalam gelas ukur untuk mengetahui berapa volume minyak serai wangi yang kita hasilkan. Rata-rata volume minyak serai wangi yang dihasilkan dengan menggunakan berat bahan sebesar 1,5 kg rata-rata diperoleh antara 9 sampai 15 mili. Dan rendaman yang diperoleh sekitar 0,6 sampai 0,9%. Setelah minyak kita pindahkan ke dalam gelas ukur, kemudian kita uji fisik untuk minyak serai wangi. Untuk warna minyak serai wangi, warnanya sedikit bening dan terdapat warna kuning pudar. Dimana ini sesuai dengan SNI dari minyak serai wangi. Pada penentuan masa jenis minyak sirih, terlebih dahulu kita timbang pikno kosong, kemudian kita catat masanya. Setelah itu, pikno tersebut kita bersihkan kembali, kemudian kita timbang pikno yang berisi Aquades. Kita timbang kembali dan dicatat. Setelah itu, pikno kosong dibersihkan dan ditimbang pikno yang berisi minyak sirih yang kita peroleh. Setelah itu ditimbang kembali. Kemudian kita dapat menentukan masa jenis dari minyak sirih yang kita peroleh. Refraktometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar konsentrasi bahan terlarut, misalnya gula, garam, protein, dan sebagainya. Begitu juga minyak.
Prinsip kerja dari refraktometer sesuai dengan namanya adalah memanfaatkan refleksi cahaya. Refraktometer AB atau refraktometer yang kita gunakan ini merupakan refraktometer untuk mengukur indeks bias cairan, padatan, dalam cairan atau serbuk dengan indeks bias dari 1300 sampai 1700 dengan persentase padatan 0 sampai 95%. Untuk mengetahui indeks bias yang kita peroleh adalah dengan melihat ketika sampel ditaruh di tempat sampel, kemudian diberikan berkas cahaya. Setelah itu kita cari titik gelap dan titik terang, dimana untuk praktikum kali ini pada refraktometer yang kita gunakan, hasil yang diperoleh adalah dimana kondisi gelap pada bagian bawah, kemudian kondisi terang pada bagian atas. Polarimeter merupakan metode analisis instrumen menggunakan rotasi cahaya yang terpolarisasi oleh suatu bahan sebagai ukuran konsentrasinya dalam larutan. Prinsip dasarnya yaitu pengukuran daya putar optis suatu zat yang menimbulkan terjadinya putaran bidang getar sinar terpolaris, di mana terdapat bagian yang ada dua, yaitu pertama adalah dextro-rotary dengan simbol positif ke arah kanan, kemudian yang kedua yaitu levo-rotary dengan simbol negatif ke arah kiri. Polarimeter merupakan alat yang didesain untuk mempolarisasikan cahaya dan kemudian mengukur sudut rotasi bidang polarisasi cahaya oleh suatu senyawa aktif optis. Prinsip kerja polarimeter yaitu sinar yang datang dari sumber cahaya, misalnya lampu, natrium, akan dilewatkan melalui prisma terpolarisasi, kemudian diteruskan ke sel yang berisi larutan, dan akhirnya menuju prisma terpolarisasi kedua dalam analyzer.
Untuk pengoperasian dari polarimeter, kita dapat mengatur posisi positif untuk putar ke positif, kemudian untuk putar negatif, sehingga nanti akan didapatkan posisi gelap dan terang. Kemudian hasil yang diperoleh akan dibandingkan dengan standar NCNI yang telah ditetapkan.